Selamat malam, Ibu Bapak sekalian. Sungguh bahagia sekali setelah sebulan yang lalu kita kembali berkumpul meskipun melalui Zoom. Kita akan bersekutu untuk memuliakan, memuji nama Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh baik. Untuk itu kita awali dengan doa Santo Mikael oleh Ibu Tutik. Silakan Bu Tutik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Mikael, bantulah dan lindungilah kami Sudah bisa dalam perang. Santo Mikael, bantulah dan lindungilah kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami mohon dengan rendah hati, kiranya Allah menghukumnya, dan Engkau panglima bala tentara surga, dengan kekuatan ilahi, usirlah kembali ke dalam neraka setan dan penjahat lainnya yang berkeliaran di atas bumi, yang hendak membinasakan segala jiwa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Ibu Bapak sekalian. Shalom Ibu Bapak sekalian. Biar agak semangat, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, Tuhan yang selalu baik. Percaya tidak? Yang bagi yang percaya, lambaikan tangannya bahwa Tuhan Yesus baik, kedahsyatannya, kebaikannya sepanjang segala masa. Kita nyanyikan bersama dengan penuh semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu yang pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saat ini kita akan lebih dalam lagi untuk masuk dalam persekutuan doa ini untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan kita akan memulai untuk tunduk
dan menghadap kehadirat-Mu untuk memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Kita akan memulai dengan tanda kemenangan kita. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kebaikan, pada malam hari ini anak-anak-Mu berkumpul di sini dan di rumah masing-masing. Kami tetap bersekutu meskipun melalui Zoom ini, ingin memuji, bermazmur dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang akan memberkati jalannya persekutuan doa pada malam hari ini, persekutuan doa Santo Mikael dari awal hingga akhir. Jamahlah kami satu persatu, urapi kami ya Tuhan, untuk mampu mendengarkan dan memuliakan nama-Mu. Itu akan memberikan kesukaan daripada-Mu. Kami selalu bersyukur di tengah pandemi yang seperti ini, kami masih Kau bolehkan untuk bersekutu. Tuhan, berkatilah juga tempat ini di mana kami akan mengadakan Zoom persekutuan doa ini. Kiranya Engkau memberikan kelancaran. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Tuhan Yesus, kami manusia yang lemah, yang selalu mendukakan Engkau dengan dosa-dosa yang kami perbuat, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, atas segalanya itu. Engkau yang maha baik. Kami menghadap Engkau dan mengakui, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan, kini kami siap untuk lebih dalam lagi memuji dan menyembah Engkau. Ketika mukjizat terjadi dalam kehidupan kami, sakit disembuhkan, berkat melimpah, begitu mudahnya kami mengatakan bahwa Engkau baik. Tetapi ketika semuanya itu tidak menghampiri kami, sering kami mengumpat dan segalanya. Kami sadar sekarang Tuhan, atas setiap tarikan nafas dan hembusan nafas kami, detak jantung kami, ini semua juga berkat kemurahan-Mu. Kami ada sampai saat ini, sungguh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kita akan melambungkan lagu dengan sepenuh hati. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Lakukan sekali lagi dengan sepenuh hati. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Hanya ada satu nama yang benar-benar menyelamatkan kita. Satu nama pula yang menyucikan. Dan satu nama yang membangkitkan hidup kami. Dialah nama Yesus Kristus. Kau layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta tunduk padamu ya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, Bumi dan surga bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Nyanyikan Hosana. nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama Yesus Kristus, di mana setiap orang akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja dan Engkaulah Tuhan segala Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja,
Ibu sekalian dan saudara-saudara terkasih, kita tunduk, kita pergunakan waktu yang indah ini untuk lebih dalam. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini. Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami. Pimpin kami selalu Tuhan. Jamah kami dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Nyanyikan dengan kelembutan dan dengan sepenuh hati. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati ini, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha
kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di sini. Engkau akan yang berikan firman melalui pewarta kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus, sebelum kami mendengarkan pewartaan yang kami percaya itu adalah Roh-Mu yang akan menyuarakan sendiri suara-Mu untuk kami, untuk berkat bagi kami. Kami juga akan mau mendengarkan dulu sharing iman melalui pengalaman hidup yang sangat konkret dari rekan kami, Bapak Dr. Gigi Budiono, dan juga setelah itu melalui pewartaan oleh Bapak Suryo. Tuhan, urapilah Bapak Budiono dan Bapak Suryo, sehingga apa yang mereka ucapkan, apa yang keluar dari mulut mereka, itu semata-mata hanya daripada-Mu. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dengan sepenuh hati. Berbicaralah. Kepada Bapak Budiono, kami persilahkan untuk bisa men-sharingkan iman, pengalaman konkret dari kehidupan pribadi Pak Budiono. Dipersilahkan. Shalom. Selamat malam. Berkah dalam. Terima kasih. Sebetulnya ini kehormatan ya buat saya dan Pak Suryo, karena persekutuan doa ini yang perdana ya, jadi sesudah pelantikan, jadi maaf tadi terputus ya. Jadi untuk persekutuan doa ini perdana sesudah resmi dilantik ya untuk PD Santo Mikael. Dan untuk ini tentunya sesuai dengan judul juga bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saya sendiri bergabung dengan Santo Mikael baru akhir-akhir ini, tapi saya yakin pembentukan Santo Mikael tidak seperti membalik tangan ya. Jadi mestinya penuh perjuangan. Dan yang terakhir sendiri sempat baru milih-milih kapan diresmikan Pak Indro jatuh sakit, jadi mundur lagi. Tapi puji Tuhan bisa terlaksana. Jadi salah satu kalau Tuhan sudah punya rencana tidak akan pernah gagal. Seperti itu ya. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menceritakan perjalanan iman saya ya. Jadi sebetulnya saya mulai mengikuti rekoleksi dan lain sebagainya ya, seperti itu pertama kali ikut tulang rusuk ya. Yang pertama kali diadakan di Solo itu saya ikut beserta istri pertama kali di Tangmangu itu angkatan pertama. Jadi saya angkatan dengan Pak Andoko, Hunda, dengan Pak Budi Laksana dan beberapa yang lain.
sesudah itu saya mengikuti setiap kali ada retret rekoleksi, saya ikuti semua. Dan yang terakhir sempat ikut Priskat ya, Pria Sejati. Dan pada waktu itu saya ikut yang di Kudus. Jadi Solo waktu itu belum ada, kebetulan saya ikut di Kudus. Dan untuk selanjutnya saya tidak bisa mengikuti komunitas untuk berkumpul untuk melanjutkan kegiatan Priskat ya, karena perbedaan kota yang sangat jauh. Jadi waktu itu juga belum ada Zoom, jadi terputus. Setelah itu terputus dan semangatnya Pria Sejati itu lama-lama juga luntur ya, karena mungkin tidak ada sharing iman. Sampai selanjutnya pada suatu hari saya tuh wedangan di Pak Gareng. Waktu itu Pak Gareng yang di dekat gereja Kleco ya. Pada waktu itu saya dengan istri makan di Pak Gareng, karena di sana suasananya agak remang-remang ya, jadi agak gelap-gelap. Saya tidak tahu bahwa ternyata Pak Indro dan kawan-kawan sudah ngumpul di situ, dan saya tidak mengetahui beliau, tapi beliau mengetahui saya berdua. Dan pada waktu itu mungkin saya yakin Pak Indro tidak melihat saya dan istri sebagai Budiono dan Cecilia, tapi melihat saya sebagai domba yang ginuk-ginuk, yang siap untuk dituntun. Pada waktu itu Pak Indro menghampiri saya dan istri, terus menyapa dan memberikan brosur ya. Brosur waktu itu saya hello, terus saya terima, terus Pak Indro pamitan lagi kembali ke mejanya. Saya dan istri waktu itu jujur baca brosurnya itu kita baca waktunya tuh 3 bulan. Selama ini kalau saya ikut itu hanya 1 hari, 2 hari, paling pol 3 hari ya. Itu udah merasa lama sekali. Nah, waktu saya melihat brosur 3 bulan tuh, wah, apa iso ya. Terus ya brosurnya kita lipat, selanjutnya sampai di rumah ya kita letakkan, dan kita nggak kepikiran lagi untuk ikut ya waktu itu. Nah, beberapa lama kemudian saya dan istri kepingin makan di Gareng lagi. Waktu di sana entah kebetulan, tapi saya pikir ini rencana Tuhan ya, dipertemukan dengan Pak Indro lagi. Jadi kita udah nggak bisa menghindar, Pak Indro mendatangi lagi, terus seperti menagih ya, gimana yang kemarin. Ya kita masih ketawa-ketawa karena wong baik ya, kita tolak ya, kita nggak enak. Jadi kita masih menyampaikan bahwa ya kita masih berpikir lagi, ngatur waktu gitu. Pada waktu Pak Indro, betul loh, sudah saya daftarkan, kalau nggak salah dia itu bilang gitu. Jadi kita seperti di Vita Kompli, pokoknya ada daftar. Tapi saya sendiri masih rasanya masih itu ya bohong ya mungkin.
masih bisa kita tolak lah, masih ada kesempatan untuk ditolak. Sambil kita tawa, terus selesai dari sana kita pulang. Sampai di rumah beberapa hari kemudian kita sempat diskusi dengan istri, gimana ya, ikut apa enggak. Istri saya itu masih nggak minat ya waktu itu ya. Wah, lama sekali kita tuh masih ada, waktu itu belum ada COVID ya, jadi masih ada undangan Jagong, terus luar kota, saya senang traveling ya, biasanya keluar kota, terus anak-anak saya di Jakarta, biasanya kita nengok ke sana. Waktu itu rasanya masih tidak mantep ya, jadi tapi tiba-tiba saya tuh merasa ya seperti ada panggilan. Jadi kalau saya mengatakan bahwa kalau seandainya ini kita menolak dengan alasan yang karena lama, besok lagi kalau kita tawari akan menolak dengan alasan yang sama, seperti itu. Nah, akhirnya saya bilang, udahlah nekat ikut nih. Oh, waktu itu sebelum itu ketemu lagi ya. Jadi pada waktu itu acara maminya Leni ulang tahun di Hotel Adiwangsa. Tapi saya diundang bukan melalui Leni, saya diundang melalui kakaknya Leni ya. Kakaknya Leni teman saya. Waktu itu saya datang dengan rombongan teman SMA saya. Ternyata di sana ketemu rombongan SAP 1. Dan pada waktu itu saya ketemu dengan Dr. Andi ya, Dr. Gigi Andi. Itu adik kelas saya. Saya tanya, iya, waktu itu saya kelihatannya jadi TO ya, jadi target operasi mereka semua. Setiap saya tanya tuh, udah tuh ikut, udah tuh pokoknya ikut, enak. Jadi pada waktu itu siapa yang saya tanya, teman saya yang dari ikut SAP itu mendorong saya semua. Jadi waktu itu didorong sampai saya ya masih senyum-senyum. Nah itu sampai di rumah kita dengan istri berunding enaknya gimana ya itu. Istri saya masih belum ada minat, tapi saya tuh waktu itu mulai seperti ada panggilan gitu ya. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Besok pasti akan beralasan, saya akan alasan yang sama. Akhirnya kita daftar dan ikut dalam perjalanannya, ikut 3 bulan ya. Nah ternyata pada waktu ikut seperti yang dikatakan teman-teman, memang ada suatu gimana ya, hal yang menyenangkan ya. Justru seperti yang dikatakan, kita mulai rindu hari Minggu untuk bisa bertemu dengan kelompok ya. Waktu itu memang akrabnya dengan satu kelompok 6 orang itu, kita jadi seperti bersaudara dan ada kerinduan untuk bertemu lagi. Singkat cerita, kita 3 bulan itu sebelum selesai, saya itu udah mulai ada teman saya dari Muslim sudah baik, sudah berteman dengan saya, dan saya mulai masuk sedikit-sedikit. Jadi sudah menerapkan apa yang diajarkan di SAP itu, mulai saya terapkan meskipun masih bingung ya. Terus pada suatu hari itu teman saya
ajak ya, maksudnya saya ajak untuk ikut tulang rusuk yang di Semarang, dan di luar dugaan mau. Terus waktu itu kalau nggak salah saya daftarnya melalui Butias ya, Butias jadi panitia tulang rusuk, mulai saya daftarkan. Saya ada teman ini, nanti tolong diperhatikan di sana, saya begitu. Tapi dengan berjalannya waktu sesudah kita jadi lulus itu, terus kalau nggak salah ada COVID ya, dan tulang rusuk dan segalanya yang rencananya kalau nggak salah bulan apa itu dibatalkan, jadi mundur dengan tidak ada waktu yang ditentukan mundurnya berapa bulan, masih tidak tahu. Jadi waktu itu rencana saya jadi berantakan ya, dalam arti bubar semua yang saya punya rencana untuk mempraktekkan dari yang diajarkan di SEP itu jadi gagal semua. Dan waktu itu sempat vakum ya, vakum dalam arti kita juga tidak bertemu teman-teman. Saya merasa lama-lama nyawanya SEP itu jadi tipis ya, jadi tipis karena kita nggak mengulang pelajarannya, lama-lama itu jadi lupa semua. Nah, di situ saya mulai terketuk lagi gimana ya dengan teman-teman. Jadi saya waktu itu kan rencana eksternal ya. Jadi yang kita pandangannya tuh keluar ya, maksudnya itu teman yang di luar. Lah, rupanya setelah yang di luar gagal, saya tuh diingatkan menengok ke dalam ya. Ternyata komunitas kita ini juga tidak pernah kumpul ya, jadi seperti terpecah dan hilang sendiri-sendiri. Nah, saya mulai saya pikir kita nggak bisa keluar ya, yang ke dalam aja. Maksudnya tuh yang sebisa-bisanya kita terapkan, kita praktekkan dari pelajaran SEP ya. Saya mulai WA yang di kelompok saya, kelompok 2. Pagi mulai saya selamat pagi, terus dipancing-pancing dengan waktu itu COVID mulai ya, kita nggak keluar, mulai masak apa, kita pamer masakan. Pokoknya apa aja lah yang bisa untuk berbincang-bincang di WA. Di situ mulai 6 orang tuh mulai bisa muncul. Jadi ada cerita apapun bisa sampai kita ketawa-ketawa ya. Dan dari 6 orang itu mulai saya ajak ketemuan pertama kita jalan-jalan ya. Jadi saya pikir di ruang terbuka waktu itu, jadi sambil jalan-jalan kita bisa ketemu, bisa mulai lagi lah SEP ini kita kumpulkan lagi. Dan itu terlaksana, kita jalan-jalan di Depak. Dan dari kita kelompok itu ada yang berpasangan ya, jadi saya dengan istri saya sebenarnya kelompok berapa ya? Kelompok 4. Terus Bu Cici ngajak Mas Hoce yang sepek 1, terus Bu Tias ngajak Pak Bambang itu kelompok berapa, dan Pak Jimmy juga ngajak Bumia dari kelompok berapa saya nggak tahu. Nah, dari komunitas kecil ini lama-lama saya coba ajak yang masih dekat Solo Baru, lama-lama mengembang lagi, dan kemarin terakhir puncaknya kita adakan yang di Colomadu ya. Di Colomadu itu bisa terkumpul sampai
38 orang yang ngumpul, dan kita ternyata bisa bersukacita sampai di dalam foto kita senyum semua. Romo Sabto juga komentar bahwa pas ngumpul itu pada bersukacita semua. Nah, singkat cerita, kita udah terkumpul itu dan berhasil ya, maksudnya, tapi belum semua ya. Jadi saya pikir untuk kelompok jalan-jalan ini bisa sebagai wadah nanti dari alumni SEP 1, SEP 2, SEP 3, SEP 4, dan selanjutnya untuk berkumpul ya wadahnya. Ya, untuk indoor mungkin PD ini ya, PD Mikael, untuk outdoornya jalan-jalan pagi. Jadi ini ya yang apa, rencana Tuhan yang tidak pernah gagal ini, saya pikir bisa terlaksana dengan kita berkumpul lagi. Begitu saya pikir cukup sekian. Terima kasih. Semoga bisa berguna untuk teman-teman yang lain. Untuk waktu saya serahkan kembali ke host. Halo, host. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada pewartaan. Oke, baik. Firman yang akan disampaikan oleh Bapak Suryo Prasetya Wijaya. Silakan, Pak. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat malam, berkah dalam. Bisa dibuka semua videonya. Saya mau lihat apa ini wajahnya sudah sukacita semua atau belum ini. Oh, Bu Leni sukacita sekali itu. Ya, Pak Budiono, Pak Jimmy. Ya. Oh, semuanya hampir semuanya udah sukacita ini. Ya, masalah tetap ada tapi harus tetap sukacita ya, Bapak Ibu semua ya. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar apakah benar bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya, materi ini kemarin waktu itu yang nyampaikan siapa ya? Ira nyampaikan ke saya, Sur nanti ngisi ya 18 November PD Mikael. Ya, temanya apa? Tuhan tak pernah gagal. Waduh. Ya, kemarin pun ada salah satu panitia yang menghubungi saya dan tanya lagi, Sur, maksudnya itu Tuhan tidak pernah gagal itu gimana? Ya sudah, nanti aja aku bawakan waktu renungan mulai gitu. Jadi hari ini kita akan bersama-sama, saya ada satu perikop nanti kita lihat bersama-sama, lalu saya akan sharing perjalanan iman saya. Dari pertama saya dulunya belum mau pelayanan sama sekali sampai saat ini. Nanti dari sana kita bisa menggali bersama-sama dan melihat apakah Tuhan itu benar-benar tidak pernah gagal. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Saya akan mulai dengan share screen. Ya, Tuhan tak pernah gagal. Saya ambil perikop dari Yesaya 55 ayat 6 sampai 13. Saya bacakan dengan cepat karena ini sudah mau jam 8. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya.
baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tadi kalau Pak Budiono sempat sharing tentang pengalaman dia, yang dulunya ternyata kalau kita lihat sama-sama, imannya sedang mencari-cari ya Bapak Ibu. Dan ternyata akhirnya walaupun ya enggak, tetapi karena kegigihan dari teman-teman alumni SEP, terutama Pak Hendro dan Cik Lili, akhirnya Pak Budiono, Pak Dokter bisa ikut SEP eksekutif dan merasakan sukacita. Ya, dan setelah itu pun ketika pandemi jalan ada mulai dan semangat teman-teman mulai kendor dan ada semangat baru pula dari Pak Budiono ini untuk kemudian bersama-sama dengan yang lain mengumpulkan supaya semuanya sukacita. Dan semoga itu nanti akan berbuah, buahnya bagus, nanti semakin mengajak para pengusaha dan profesional lainnya yang mungkin saat pandemi ini benar-benar merasa kekeringan dan butuh disapa dan benar-benar butuh mengalami sukacita Injil, nanti mereka bisa diteguhkan juga seperti Pak Budiono dulu diteguhkan oleh teman-teman untuk ikut SEP eksekutif, begitu ya Pak Budiono ya. Baik, saya kemarin sempat cari-cari pohon sanobar itu apa sih, terus pohon murat itu apa, lalu kecubung itu apa ya. Nah, pohon semak-semak berduri di padang gurun ya, itu seperti yang di kiri ini. Pohon sanobar ini seperti yang di kanan ini Bapak Ibu. Jadi akan diubah dari semak-semak menjadi pohon sanobar. Ini semacam cemara ya, semacam cemara yang daunnya sering dipakai ornamen karena awet, tidak gampang layu. Lalu biji-bijinya ini biasanya diambil minyaknya untuk obat-obatan, untuk kosmetik juga. Lalu pohonnya ini kayunya itu sangat bagus dipakai untuk furniture ya. Ini pohonnya ini pohon sanobar yang ada di Irak. Usianya sudah 4.000 tahun ya. Begitu besar ya. Dan tadi saya juga baca bahwa ternyata pintu yang dipakai di Basilika Santo Petrus itu bahannya memakai kayu dari pohon sanobar ini. Ya. Nah, ini kecubung ya. Kecubungnya beda dengan kecubung yang seringkali dilihat di Indonesia. Kalau yang di Indonesia daunnya ungu itu ya, bisa sangat beracun. Kalau yang ini bunganya tuh tajam-tajam seperti ini dan kalau tersentuh kulit kita itu bisa menancap duri-durinya ini dan menimbulkan rasa panas dan gatal yang luar biasa. Dan ini ternyata nantinya diubah menjadi apa? Menjadi murat. Murat itu ternyata ini kalau yang ibu-ibu yang suka aromaterapi tahu yang namanya myrtle. Nah, ini murat itu ternyata myrtle ini ya. Bunganya harum,
harumnya itu menambah semangat. Lalu buahnya yang seperti beri ini seringkali dipakai untuk masak memanggang babi di sana, ya. Dikeringkan juga dipakai untuk pengganti pala di sana. Baik, saya akan sharing sedikit pengalaman saya dari awalnya yang tidak suka pelayanan sama sekali, saya hanya suka untuk melayani diri saya sendiri waktu itu. Ya, saya pulang dari kuliah dari Amerika tahun 2002 dengan ambisi yang luar biasa karena waktu itu saya selesai S2 mengambil MBA dan tesis saya juga untuk membenahi perusahaan keluarga, perusahaan yang dimiliki ayah saya yang saat itu sedang mengalami masalah karena masuk ke BPPN, ya kalau Bapak Ibu ingat tahun-tahun yang dulu. Ketika saya pulang, saya dengan begitu bangganya karena saya lulus itu nilainya enggak bain-bain. IP saya itu 3,98 dan selesai MBA hanya dalam waktu 1 tahun. Ya, dan tesis saya waktu itu sangat mantap karena waktu dites pun itu yang ngetes ada pengusaha, lalu ada accountant-nya aja itu manajernya dari Ernst & Young, ada orang yang ahli marketing dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa tesis yang saya buat itu nggak ngaspol, tapi benar-benar ada data-data pendukungnya semua. Maka ketika pulang saya dengan bangga, saya mulai pegang perusahaan waktu itu tahun 2002, lalu struktur organisasi saya benahi, manajemen saya benahi, marketing saya benahi, keuangan perusahaan saya benahi, dan dalam 1 tahun itu terjadi perubahan yang luar biasa. Ya, semuanya menjadi lebih baik, perusahaan menjadi lebih profitable, sehingga akhirnya kita memutuskan untuk menebus perusahaan dari BPPN. Nah, 2003 saya menikah, dan menikahnya pun saya tidak pakai honeymoon Bapak Ibu karena sudah sibuk bekerja. Ya, jadi hari ini nikah, besok sudah mulai masuk kerja lagi. Ya, dan begitulah kehidupan saya setiap hari, sambil memenuhi diri saya dengan hobi-hobi yang macam-macam ya. Kemarin kalau yang mendengarkan renungan yang saya bawakan di PD Gabriel, saya cerita kemarin hobi saya macam-macam ya. Lalu mulai tahun 2004 mulai masalah terjadi. Beberapa kali perusahaan kami salah melakukan investasi produk baru, sehingga efeknya ternyata cukup luar biasa. Akhirnya yang terjadi, hutangnya mulai menumpuk, termasuk akhirnya karena terpaksa kita hutang bank sini-sana, lalu akhirnya nggak nutup lagi, kita hutang di luar, ya, hutang perorangan, bunganya sebulan itu bisa 3,5%, 4%, dan hutangnya sampai miliaran ya. Maka akhirnya tinggal tunggu waktu, karena efeknya mulai seperti efek bola salju. Kemudian formulasi makanan mulai saya ganti dan lain sebagainya, supaya rasanya tetap enak, tetapi cost-nya mulai turun. Hal semacam itu terus kita lakukan ya. Tetapi akhirnya itu malah memperburuk karena konsumen-konsumen yang sudah terbiasa dengan cita rasa khasnya itu jadi komplain. Wah, rasanya kok enggak seperti dulu lagi, aku suka yang dulu dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya justru tagihan-tagihan juga tertahan semuanya. Ya. Akhirnya 2005 mulai kami tidak bisa membayar bunga bank. Kami tidak bisa membayar bunga dari hutang yang perorangan tadi. Mulai tidak bisa membayar kewajiban kami kepada supplier-supplier, dan mulai juga waktu itu karyawan sering diliburkan. Ya, bahkan ketika masuk itu kita tidak bisa memberikan gaji yang penuh. Nah, ketika saya mulai mentok seperti ini, ya sebenarnya dari tahun 2002 itu saya belajar Feng Shui, ya, belajar tentang Feng Shui. Awalnya
tentang ilmu tata letak ruang. Jadi rumah saya yang pertama itu dibangun dengan tata letak yang bagus, dengan Hong Shui yang bagus. Ya memang jadi enak, hawanya itu segar, siang sepanas apapun di luar, di dalam rumah tetap adem ayem dan lain sebagainya. Ya. Nah, terus ternyata ketika masalah-masalah ini mulai terjadi, yang terjadi saya justru semakin mendalami Hong Shui ini sampai saya belajar yang namanya waktu itu apa ya, flying star atau apa gitu loh, bintang terbang atau apa, jadi semacam astronominya dari Hong Shui. Sehingga waktu itu mulai, oh tahun ini itu apa pengaruhnya itu elemen apa, jadi di rumah itu harus taruh apa, di sebelah mana, lalu di kantor juga seperti itu. Nah, ketika masalah mulai terjadi, apakah saya berhenti ke gereja? Tidak. Saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa, dan saya tidak pernah lowong. Ekaristi hari Minggu itu selalu datang. Tetapi itu Hong Shui-nya tetap jalan, dan kalau tiap kali ada masalah, mesti pertama saya buka buku dulu. Buku Hong Shui saya lihat. Ini apa jangan-jangan salah ya? Taruh akuariumnya nggak boleh di sini, harus di sana. Oh iya, ini harusnya di sana ditaruh tanaman-tanaman. Oh, tuh harus ditaruh patung kuda di sini, di situ dan lain sebagainya. Ya, maka sebenarnya waktu itu tiap kali saya melakukan hal seperti itu masalah tambah banyak. Tetapi ya namanya orang masih belum benar-benar berpegang kepada Tuhan. Ya saya hanya mengira bahwa manusia itu diberi akal budi harus dipakai. Nanti kalau kepepet baru minta tolong sama Tuhan, ceritanya seperti itu. Sampai suatu ketika Bapak Ibu, saya ingat betul waktu itu karena mobil armada kami itu setiap bulan itu kalau mau gajian karyawan terjual satu, terus sampai akhirnya habis. Ketika habis ini saya mulai bingung karena semua aset sudah masuk bank, hanya tinggal rumah saya, dan itu pun ketika ditawarkan ya tidak ada yang mau beli. Bahkan saat itu kami juga berusaha menjual perusahaan kami tawarkan ke perusahaan-perusahaan lain makanan di Solo ini dengan harga yang cukup murah sekali, itu seperti ibaratnya hanya jualan tanah dan bangunan, ya, dan mesin-mesinnya gratis semua, murah sekali. Tetapi entah kenapa tidak ada yang laku. Ya. Sampai suatu saat, saya ingat betul, saya waktu itu berdoa. Saya ke kantor, saya berdoa di ruang atas. Itu saya ada ruang untuk khusus berdoa sendiri. Ketika saya berdoa, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya itu dari kecil itu tidak pernah neko-neko. Saya itu jadi putra altar sejak kecil dan lain sebagainya. Tumbuh besar juga tidak pernah narkobaan, tidak pernah aneh-aneh ini dan itu. Ya, saya pun ketika kuliah di sana sudah sempat kerja 2 tahun, sampai mau dijadikan manajer juga di sana. Tetapi saya karena sudah janji sama orang tua pulang mau membantu. Tetapi kenapa ketika perusahaan saya pegang dengan penuh tanggung jawab, dengan berusaha sebaik mungkin, dan saya juga tidak aneh-aneh, kenapa Tuhan? Kok terjadi seperti ini? Dan saya merasa bahwa semua jalan saya ditutup. Bahkan rumah saya satu-satunya aja itu mau saya jual bukan untuk saya melarikan diri, tetapi supaya ini masih bisa ada jalan keluar dan karyawan saya supaya bisa mendapatkan gaji karena mereka punya keluarga. Kenapa kok Tuhan tutup semua pintu? Kenapa kok jalannya ditutup semua? Lalu saya diam, saya memandang salib. Dan tiba-tiba saya ingat betul waktu itu siang-siang, di sebelah kiri saya di bagian belakang itu tiba-tiba ada yang berkata, ini suara Bapak Ibu, kembali ke Tuhan Yesus. Saya kaget waktu itu. Saya nengok ke belakang, sing ngomong sopo iki. Lihat nggak ada orang. Terus respon saya waktu itu pertama marah. Saya marah. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan maksudmu apa? Suruh kembali ke Tuhan Yesus. Apa kamu nggak bisa lihat saya itu tiap minggu masih ke gereja. Saya mau makan, sesudah makan masih berdoa. Mau tidur, bangun tidur masih berdoa. Maksudmu apa kembali ke Tuhan Yesus? Tunjukkan kepada saya, salah saya di mana. Dan ketika saya menutupkan mata, Tuhan mulai putarkan semua video
apa yang Tuhan tidak sukai dalam diri saya. Termasuk ketika saya menaruh istilah apa ya kalau orang Tionghoa itu ciswa-ciswa yang macam-macam itu dan lain sebagainya, saya taruh di sini di situ semua. Terus sempat konsultasi dengan orang pintar yang di Solo waktu itu, yang siapa namanya, terus mau suruh beli minyak dan lain sebagainya. Itu muncul semua Bapak Ibu, muncul. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya langsung sadar, saya tersungkur, saya mohon ampun kepada Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, ampuni hamba-Mu yang berdosa ini. Karena tanpa disadari, saya sudah mendua. Saya sudah menduakan Engkau. Maka ampuni hamba-Mu ini Tuhan, ampuni. Ya. Dan ketika itu saya masih memberanikan diri Bapak Ibu untuk nego dengan Tuhan. Saya bilang seperti ini sama Tuhan. Tuhan, tapi Engkau tahu bahwa yang saya lakukan ini sampai perusahaan seperti ini itu bukan karena kesengajaan saya, bukan karena saya memakai uang perusahaan untuk berjudi dan lain sebagainya Tuhan. Maka saya mohon janganlah permalukan hamba-Mu ini. Janganlah hamba-Mu ini sampai dipermalukan. Ya, apalagi lihat papa saya yang sudah melayani Engkau sebagai prodiakon sejak masa kecil saya hingga sekarang. Tolong Tuhan, jangan kami dipermalukan. Karena kami orang Katolik dan kami berusaha untuk tetap terus memuliakan nama-Mu apapun yang terjadi. Ya. Dan saya berjanji waktu itu, nanti saya ngomong juga waktu itu sama Tuhan bahwa saya juga sedih melihat para karyawan saya yang gajinya di bawah UMK saat itu dan mengalami hal-hal seperti ini. Maka saya nanti janji Tuhan, kalau saya dikeluarkan dari semua permasalahan ini, maka nanti paling tidak semua karyawan saya akan saya gaji secara UMK. Hak-hak mereka sebagai karyawan nanti perlahan-perlahan akan saya berikan semuanya sampai sepenuhnya. Dan saya akan melunasi semua hutang-hutang yang ada, hutang supplier dan lain sebagainya. Supaya nama-Mu Tuhan tidak dipermalukan. Ya. Tuhan saat itu tidak langsung mengabulkan doa saya. Ya, itu bayangan saya Bapak Ibu. Karena ketika saya berdoa seperti itu, ya memang ada satu celah terbuka sendiri. Ya. Kami menawarkan kerjasama dengan salah satu perusahaan yang besar di Indonesia, perusahaan makanan, dan ternyata disambut baik oleh mereka. Tapi mereka hanya baru mulai dengan satu mesin saat itu. Ya. Dan masalah tidak langsung usai. Justru setelah itu masalah mulai beruntun berdatangan. Ya. Yang pertama karyawan saya mulai demo Bapak Ibu. Saya ingat betul waktu itu saya mau berangkat ke kantor ditelepon. Pak Suryo jangan ke kantor dulu, ini karyawannya pada demo semua. Itu pada minum ciu di depan mabuk-mabuk dan mecahin botol Pak. Nggak usah datang dulu aja. Oh ya sudah, terima kasih infonya. Nah, terus ini orang-orang gimana Pak? Gini aja, besok kasih tahu. Semua yang mau ketemu dan ngomong, silahkan ketemu dan ngomong. Saya tunggu besok datang. Jam berapa Pak? Jam 8 pagi. Baik. Akhirnya benar Bapak Ibu, saya berdoa, saya minta tolong sama Tuhan, Tuhan bantu supaya besok bisa ngomong dan nanti mereka bisa menerima semuanya dengan baik. Tidak bisa ngomong, tidak ada gambaran mau ngomong apa. Pagi, siang, sore, sampai malam mau tidur pun, wah, tidak tahu besok mau ngomong apa. Wah, ini gimana ini? Sampai keesokan harinya ketika saya bangun tidur pun masih belum ada apa-apa. Ya. Lalu ketika saya mandi tiba-tiba begitu air shower itu kena kepala saya, ini otak seperti digerojok naskah. Kamu nanti ngomong gini, urutannya seperti gini. Sampai selesai mandi itu saya cuma domblong, cuma ngowoh. Dan akhirnya saya sadar, Tuhan terima kasih. Lalu saya berangkat ke pabrik, ke kantor, dan betul, karyawan saya waktu itu kira-kira 200-an orang ya, itu sudah menunggu saya. Ya, terutama yang laki-laki yang garang-garang itu sudah menunggu di depan, matanya melotot semua gitu. Wah, jantung saya tuh udah melompat-lompat terus. Wah, iki engko piye gitu. Ya,
kalau sampai dikeroyok segitu banyak ya bubar saya. Ya. Wah, jantung saya berdetak kencang sekali sampai mau copot itu. Terus ketika saya parkir, saya berdoa lagi, Tuhan, Engkau tahu ini semua terjadi bukan karena kesengajaan saya, Tuhan. Beri saya kekuatan dan dampingi terus supaya saya bisa menyelesaikan semuanya bersamamu. Amin. Tiba-tiba saya buka pintu dan tiba-tiba ketika kaki saya menyentuh lantai itu, saya dibakar amarah. Wah, saya merasa diperlakukan dengan tidak adil. Saya ini tidak aneh-aneh, kok malah harus mengalami seperti ini dan lain sebagainya. Saya pokoknya waktu itu dibakar dengan marah. Saya merasa marah, saya merasa emosi. Kok orang-orang ini juga tidak mau tahu semuanya. Kalau saya sendiri juga pusing. Tapi kok malah demo seperti ini, lalu terus bagaimana? Ya. Nah, ketika mereka datang itu saya marah, saya bentak mereka semua. Ayo semuanya ke atas. Dan mujizat terjadi. Semuanya menundukkan kepala dan nurut Bapak Ibu. Sampai di atas pun saya duduk di kursi, mereka semua tak teriakin, semua duduk di lantai, nurut semuanya. Ya. Dan ketika itu lalu saya mulai berbicara. Pertama saya mohon maaf, sudah menyusahkan hidup mereka semua. Saya ceritakan keadaan yang terjadi, semuanya saya ceritakan, lalu saya tanya, ini sudah mulai ada titik terang, ada kerjasama dengan satu perusahaan besar yang mau membantu saya, silahkan tetap membantu, tapi yang memang nggak bisa, silahkan nanti cari pekerjaan lain yang lebih baik, saya juga nggak bisa kasih pesangon. Ya. Atau pilihan kedua, perusahaannya ditutup dan nantinya nunggu sampai ada mesin-mesin yang terjual. Itu saya pakai untuk pesangon. Dan setelah mereka saya beri waktu beberapa lama, akhirnya saya tanya, siapa yang mau tetap ikut saya? Wah, ternyata 99% itu ngacung semua. Ya. Saya sampai nggak habis pikir kok bisa seperti itu bagaimana. Ya, dan saya minta supaya nanti ada waktu tenggang 5 tahun itu saya enggak diganggu sama sekali ya. Jadi saya sampai ngomong nanti kalau gajinya bisa dinaikkan ya saya akan naikkan, tetapi kalau enggak bisa ya kalau enggak kuat silahkan cari pekerjaan lain. Tetapi janjinya nanti setelah 5 tahun gajinya pasti UMK semua. Itu saya berikan kepada mereka. Ya. Dan ternyata mereka setuju. Dan setelah itu besoknya mereka mulai masuk seperti biasa kembali. Dan saya masuk ke ruangan, saya menangis. Tangan saya sudah gemeteran itu, nggak bisa tertahankan lagi. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari itu saya masih dikasih hidup, nggak dikeroyok sama karyawan saya yang pada marah itu. Ya. Lalu itu ternyata masih berlanjut lagi, Bapak Ibu. Ya. Jadi setelah itu selesai, ternyata ada teman saya yang mengirimkan surat somasi, ya karena saya tidak membayar hutang barang yang saya ambil dengan sekian lama. Ternyata ada lagi satu supplier saya yang datang yang ngomong, Pak Suryo pokoknya hari ini kalau enggak nyicil sama sekali mau dipolisikan. Waduh, saya juga bingung saat itu. Tapi akhirnya ketika saya ngomong, Pak mohon pengertiannya, satu hal yang pasti saya ini pengikut Yesus Pak, saya orang Katolik, saya tidak akan pergi kemana-mana dan saya akan tetap di sini, saya akan selesaikan semuanya nantinya. Ini sudah mulai ada jalan keluar, saya ceritakan semua ya. Dan setelah akhirnya si anak buah ini ngomong sama bosnya, ternyata bosnya setuju ya. Dan saya dapat menyicil hutangnya itu dengan semampu saya ya. Lalu juga saat itu ada pula ini kami harus mendatangi orang-orang yang kami hutangi karena tidak bisa bayar bunga sama sekali, dan mujizat juga terjadi Bapak Ibu ya. Kami datang dengan baik-baik, kami ceritakan semua permasalahannya dan akhirnya diperbolehkan untuk hanya mencicil pokoknya saja ya. Begitu pula dengan hutang bank bisa direstrukturisasi dengan baik sehingga akhirnya ada jalan keluar dan kami berjalan dengan semakin mantap waktu itu ya. Ini terus berjalan ya. Ketika kami sudah mulai kerjasamanya semakin baik, akhirnya satu persatu hutang supplier bisa mulai dibayar, hutang yang bunganya tinggi-tinggi sudah diselesaikan semua.
lalu hutang dengan teman diselesaikan, hutang dengan mertua juga mulai dibayar. Kemudian tahun 2009 masalah lain terjadi. Ya. Anak saya yang pertama divonis autis. Saat itu saya dan istri dunianya hampir runtuh lagi. Ya. Karena kami merasa ini satu masalah aja belum selesai, Tuhan, kenapa ini datang lagi? Ya. Jadi cukup berat yang kami alami. Tetapi akhirnya kami terus berdoa dan kami mendapatkan kekuatan sehingga tahun 2011 itu hutang dengan orang luar yang miliaran tadi akhirnya bisa selesai semua. Ya. Hutang-hutang supplier bisa selesai semua. Hutang dengan teman bisa selesai semua. Hutang dengan keluarga bisa selesai semua. Dan bahkan hutang dengan mertua saya pun dapat selesai semua. Ya. Tuhan itu luar biasa. Ya. Bahkan tahun 2014 akhirnya kami bisa mendapatkan tempat kami sendiri dan kami membuka tempat terapi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama anak autis waktu itu, dan berjalan selama kira-kira hampir 6 tahun. Ya. Dan lalu juga ketika 2015 kami diperkenankan Tuhan untuk mendapatkan rumah, ya, rumah yang cukup angker sebenarnya, tetapi kami tidak tahu sudah bayar, sudah diikutkan KPR, ya. Nah, tiba-tiba tetangga baru cerita bahwa ini dulu rumahnya angker sekali sampai 24 tahun tidak ada yang berani nempati dan lain sebagainya. Tetapi ya ternyata ketika kita adakan misa di situ, misa pemberkatan rumah dan lain sebagainya, akhirnya sampai sekarang rumah itu kami tempati dan begitu nyaman. Ya. 2016 saya diberi kesempatan oleh Tuhan, ya toh, waktu itu saya. Nah, jadi Bapak Ibu akhirnya pendek kata saya bisa mengikuti SEP, lalu saya dijerumuskan oleh kawan-kawan menjadi koordinator SEP 4, kemudian malah lanjut ke SEP mahasiswa, dan saya mengalami pertobatan saya yang kedua ketika saya ikut Golden Jubilee waktu itu, dan akhirnya saya memutuskan bahwa wah, Tuhan itu sungguh luar biasa, Tuhan sungguh baik dalam hidup saya, dan saya akan memberikan seluruh hidup saya sampai nanti akhir hayat untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya ketika kembali dari sana, lalu mulai jadi koordinatornya SEPX juga, kemudian jadi pengajar SEP, kemudian malah akhirnya saya kemarin sempat dikirim selama 3 minggu di Roma untuk belajar lebih dalam tentang karismatik Katolik dan gereja Katolik. Dan sampai saat ini akhirnya saya bisa berhadapan dengan Anda semua dan memberikan renungan saat ini. Ya, jadi begitu luar biasa hal yang terjadi dalam hidup saya. Dan saya ingat betul waktu itu ada dua perikop ya yang sungguh selalu menguatkan saya, terutama ketika mengalami perusahaan hampir bangkrut saat itu. Ya, yang pertama ini adalah Mazmur 23, semua pasti sudah, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Saya ini sampai hafal Bapak Ibu. Jadi kalau saya sudah dengar, wah supplier saya mau datang, mau nagih, saya ketakutan gini dan gitu. Wah si A ini mau nagih lagi, wah si B mau nagih, wah karyawannya marah. Saya terus mendoakan ini sampai saya hafal. Ya. Dan satu hal lagi selalu dalam perenungan saya ketika malam hari itu saya berdoa, saya selalu diingatkan dengan ayat dari Yeremia ini. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya. Pada saat saya alami saat itu, hal ini belum terjadi. Ya. Tetapi sekarang Bapak Ibu, saya dapat merasakannya. Ya. Jadi, apa hubungannya antara
perikop dari Yesaya tadi dengan apa yang saya alami. Bapak Ibu, kita lihat sama-sama ya. Pada saat itu saya tidak bisa memenuhi upah yang layak. Tidak bisa memberikan hak-hak karyawan dengan benar. Bagi saya saat itu hobi nomor 1, pekerjaan nomor 2, keluarga nomor 3. Saya begitu egois dan pelitnya luar biasa. Ya. Dan tanpa disadari itu tadi, saya menduakan Tuhan dengan praktek feng shui saya. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada Bapak Ibu yang mempraktikkan feng shui, ya. Bukan feng shui-nya yang jelek, ya. Feng shui-nya itu bagus, ya, karena itu tata letak ruang dan itu sebenarnya seperti ilmu hitung-hitungan, ya. Kalau dipakai hasilnya bagus, rumahnya juga pasti nyaman, ya. Tetapi masalahnya apa, Bapak Ibu? Masalahnya adalah kita sendiri. Ketika kita mulai belajar feng shui dan lain sebagainya, tetapi kita gondelannya sama Gusti Yesus belum mantap, maka hal seperti tadi mudah sekali untuk terjadi. Kita mudah terbuai, ya, sehingga justru kita memperlakukan Tuhan, memperlakukan Yesus itu seperti obat yang kita simpan di kotak obat, ya. Dan feng shui-nya yang justru kita pakai setiap hari seperti air minum. Nah, sehingga jadi kebalik role-nya. Itu yang Tuhan tidak mau. Itu yang Tuhan tidak berkenan. Ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat dengan makin mendekat Tuhan, hati saya itu sebenarnya terus terusik. Ya. Tetapi saya tidak berdaya. Karena saya takut perubahan. Saya takut kalau nanti tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ya. Saya takut gagal. Ya. Karena seperti yang saya ceritakan tadi, ketika pulang dari kuliah dari Amerika, saya begitu wow, ya. Jadi saya takut gagal, saya takut dipermalukan. Ya. Ternyata tanpa disadari, itulah kesombongan saya. Ya. Maka Tuhan menyatakan kepada saya terutama bahwa rancangan dan jalan saya bukanlah jalannya. Karena rancangan dan jalannya ternyata jauh lebih sempurna. Sejauh langit dari bumi. Itulah yang ternyata saya alami, Bapak Ibu. Ya. Dan benar, firman Tuhan ternyata tidak kembali dengan sia-sia, tetapi melaksanakan yang dikehendakinya, membasahi bumi sehingga menumbuhkan biji-bijian yang dipakai untuk membuat roti dan lain sebagainya. Dan itu ternyata apa yang saya alami dalam hidup saya saat ini. Ya, termasuk Mazmur 23 tadi dan juga Yeremia 17, 7-8 tadi. Ya. Maka puji Tuhan, syukur kepada Allah karena kemurahannya, bahkan di saat pandemi seperti ini, perusahaan kami masih berjalan dengan cukup baik walaupun orderan turun. Ya, tetapi semua karyawan masih bisa bekerja dengan baik. Mereka semua gajinya sudah lebih dari UMK dan semua hak-haknya sudah kami berikan, dan bahkan perusahaan sekarang menjadi perusahaan CV, lebih aman lagi, lebih nyaman lagi. Jadi ini yang terjadi dalam hidup saya. Ya. Hidup saya dan keluarga sekarang lebih sukacita dan damai. Ya, demikian pula kehidupan karyawan saya pun jauh lebih sejahtera dibandingkan ketika mereka ikut saya dulu. Ya. Cara hidup saya yang buruk berubah Bapak Ibu menjadi hidup yang makin menjalani panggilan baptisan saya sebagai imam, raja, dan nabi. Ya. Memang tidak mudah seperti yang saya sampaikan kemarin, ya, tidak mudah untuk terus bisa menjalankan panggilan sebagai imam, menjadi semakin kudus di hadapan Allah, raja mendatangkan kerajaan Allah dimanapun saya berada, nabi mewartakan Yesus adalah Kristus, adalah Mesias, adalah Tuhan kemana-mana. Tidak mudah memang menjalankan ketiga hal ini secara konsisten di tempat pelayanan, di rumah tangga, di perusahaan. Tetapi inilah yang terus saya gulati ya setiap hari, ya supaya ini tetap konsisten dan bertambah baik terus, ya. Dan tak pernah terpikirkan sebelumnya Bapak Ibu bahwa hidup saya akan berubah menjadi seperti ini. Dan itu terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan. Ya. Maka saya percaya
firman ini adalah tanda abadi yang tidak akan lenyap. Terutama untuk saya, dan semoga nantinya juga untuk Bapak Ibu semua yang mau berseru dan mau diubah oleh Tuhan. Nah, apakah lalu masalah saya sudah selesai? Belum, Bapak Ibu. Ya. Saya bersyukur saya dan istri dititipi satu anak yang luar biasa. Dan sampai hingga saat ini kami terus mengusahakan yang terbaik untuk anak kami ini, Laura. Ya. Dan sekarang sudah berumur 15 tahun. Dan walaupun akhirnya tidak sekolah, tetapi hanya belajar living skill, membuat kue, membuat jajanan, lalu belajar hitung-hitungan, sudah bisa membaca, ya, dan sudah mulai paham tentang uang. Kalau uangnya berapa, beli berapa, terus kembalinya berapa, ya. Tapi saya dan istri terus bersyukur, ya, walaupun ini tetap suatu perjalanan yang dinamis. Kadang-kadang sempat terpikir nanti masa depannya bagaimana, nanti kalau sampai ini merepotkan adik-adiknya bagaimana, dan lain sebagainya. Tetapi ini tadi Bapak Ibu, ya, apa yang telah saya alami, dan ketika Tuhan sudah mengubah saya dari semak belukar, ya, menjadi pohon sanobar, ya, mengubah saya dari kecubung menjadi pohon murad, ya, dan itu mulai berbuah dan mulai terlihat. Ini bagi saya menjadi suatu tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saya dan istri terus dikuatkan, ya, bahwa nanti hal yang sama pun akan terjadi dengan anak-anak saya. Ya, mereka semua nantinya akan hidup dengan sukacita, dengan bahagia, menjadi orang-orang sukses dan juga melayani Tuhan mungkin lebih baik dari saya. Itu yang saya amini. Ya. Ini anak saya, Laura. Kebetulan beberapa tahun yang lalu dia suka melukis di kanvas dan kemarin sempat mengikuti pameran kecil di Semarang waktu itu. Ya, gambar-gambarnya ya seperti ini, unik-unik seperti ini ya. Tapi pilihan warnanya cukup bagus. Ya, ini gambar-gambarnya. Nah, bagi saya Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Terutama ketika kita mau mengikuti jalannya. Kita harus ingat betul apa yang dikatakan di Yeremia tadi, bahwa rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Ya, dan kesempurnaan jalan Tuhan itu dibanding dengan kesempurnaan jalan kita, itu seperti tingginya langit dari bumi. Ya. Maka saya menyempatkan untuk menulis pertanyaan-pertanyaan refleksi untuk Bapak Ibu semua. Untuk masing-masing dari kita supaya bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Beranikah kita mencari Tuhan selama Ia berkenan ditemui? Beranikah kita berseru kepadanya selama Ia dekat? Bapak Ibu pasti masih ingat ketika bab 3, ya, bahwa sebenarnya perasaan dekat dan jauh, Tuhan hadir tidak hadir, itu hanya perasaan kita saja. Sebenarnya saat ini pun ketika Anda mendengarkan renungan saya ini, Tuhan hadir Bapak Ibu. Tuhan ada di sebelah Anda masing-masing. Pertanyaannya, beranikah kita mencari Tuhan selama Ia berkenan ditemui? Beranikah kita berseru kepadanya selama Ia dekat? Yang kedua, beranikah kita kembali kepada Tuhan untuk merasakan kasih dan pengampunannya yang melimpah seperti yang saya alami Bapak Ibu. Orang yang dulunya begitu egois, orang yang dulunya begitu pelit, orang yang dulunya pokoknya hobi nomor 1, pekerjaan nomor 2, keluarga nomor 3. Orang yang dulunya gugu karpe dewe, ya, mengandalkan diri sendiri, kalau kepepet baru nanti mencari Tuhan. Ternyata ketika saya mau kembali kepada Tuhan, saya merasakan kasih dan pengampunan yang begitu melimpah. Ya. Maka ini yang saya tantang Bapak Ibu semuanya.
Jika berani, maka percayalah bahwa firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan dan akan berhasil dalam apa yang disuruhnya. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu semua akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Itulah Tuhan kita, Bapak Ibu, yang akan selalu menunggu kita untuk kembali, selalu menunggu kita untuk mau menemui, selalu menunggu kita untuk berani berseru, selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya, untuk merasakan kasih dan pengampunannya yang melimpah. Dan ketika itu kita lakukan, jangan takut. Ya, firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan semak duri yang sekarang Bapak Ibu alami dalam hidup akan digantikan dengan pohon sanobar. Kecubung beracun yang begitu gatal kalau orang-orang menyentuhnya akan diganti dengan pohon murad yang baunya harum, yang minyaknya dipakai untuk aromaterapi, yang bau bunganya memberikan kesemangat kehidupan bagi semua orang yang menciumnya. Dan itu semua akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semua sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Ya. Maka Bapak Ibu, bagi saya sekeluarga, Tuhan tidak pernah gagal. Dan semoga hal yang sama pun akan terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Akhir kata, selamat berjuang, selamat merenung, selamat disadarkan, dan selamat untuk berani kembali kepada Tuhan. Ya. Dan untuk teman-teman semuanya yang belum mengikuti SEP, sebentar lagi tanggal 11 Desember akan ada SEP eksekutif. Silakan mengikuti sebagai salah satu tawaran dari Tuhan untuk mendekat kepadanya. Dan semoga nantinya hidup Anda pun akan diubahkan seperti hidup saya dan juga hidup teman-teman yang sudah mengalaminya di PD Mikael. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih sekali pewartaannya dari Pak Suryo ini sungguh-sungguh pas, membumi, apalagi dalam situasi yang masa COVID seperti ini, Pak, sangat membangkitkan semangat kami. Apalagi mungkin juga dari teman-teman ada yang mengalami apa yang pernah Pak Suryo alami. Hujan seringkali menutup mata kita untuk melihat indahnya pelangi. Demikian juga kadang kesulitan-kesulitan itu juga menutup mata hati kita tentang berkat dan kebaikan Tuhan Yesus. Padahal kalau itu Tuhan Yesus yang mau, pasti akan menimbulkan dampak yang baik di masa yang akan datang, di masa depan. Seperti yang ada di Mazmur ya, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Tuhan Yesus akan bisa memberikan jalan keluar dengan cara yang paling tidak mungkin sekalipun. Sebab Engkau saja Allah. Engkau tak pernah gagal. Percayalah. Sungguh Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong
sekarang tiba saatnya apa yang sudah menjadi berkat setiap hari yang Tuhan anugerahkan. Kami mau bilang kepada rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian, berkenan untuk memberikan sedikit berkat, dapat ditransfer maupun melalui QR yang ada di layar. Mungkin sudah bisa dilihat. Semoga saudara-saudara sekalian mempercayakan juga kepada PD Santo Mikael ini untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Selain itu, kita juga akan menyerahkan kehidupan kita, seluruh kehidupan kita ini untuk menggenapi karya Tuhan. Apapun yang kadang kita meraba-raba, apa sih yang mau Tuhan mau? Kita akan serahkan seutuhnya untuk menggenapi karya Tuhan. Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajari kami ya Tuhan, ajarku semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Terima kasih atas kebersamaan dan tiba saatnya Bu Ketua, Bu Mesyang, kalau ada pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan, silakan Bu Mesyang. Dengar Pak Grace. Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih sekali Pak Suryo yang sudah mengisi firman pada malam hari ini, begitu luar biasa. Dari pengalaman imannya jatuh bangun sampai sekarang indah pada waktunya ya Pak Suryo ya. Memang kita masalah tidak pernah habis, tapi
kita tetap berpegang pada Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal. Saya juga percaya itu. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bertugas pada malam hari ini. WL, Imal, Singer, Pak Andi, Pak Kris, Pak Surya, juga teman-teman yang lain yang sudah terlibat. Terima kasih semuanya. Rasanya tidak ada pengumuman yang penting karena bulan depan kiranya cukup sekian pengumuman saya. Terima kasih Pak Tono, terima kasih juga yang sudah mau bergabung, Pak Tono, Bu Lili. Terima kasih semuanya, selamat malam, berkah dalam. Persekutuan doa ini, kalau tidak ada mbok itu kayak kabur mana-mana. Terima kasih sekali meluangkan waktu tenaganya juga. Kemudian sebelum kita akan menutup persekutuan doa pada malam hari ini, ayo rekan-rekan sekalian, mari kita sukseskan SEP Joglo Semar. Bisa dilihat di layar ya. Pak Suryo, mohon untuk bisa menginformasikan tentang SEP Joglo Semarnya. Baik, baik Bapak Ibu sekalian. Brosurnya ada, bisa ditayangkan? Nggak ada ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti tanggal 11, 12, dan 13, SEPX ketiga yang Solo, yaitu SEPX 3 Joglo Semar online, itu akan diadakan. Jadi 11 sampai 13 Desember ini mulai rekoleksi awal. Ya. Bapak Ibu, memang di waktu pandemi ini evangelisasinya menjadi kurang ideal, karena biasanya kita bisa ketemu sama-sama, makan enak bareng-bareng ya toh. Dulu menunya luar biasa, ada sampai kepiting dan lain sebagainya ya. Nah, untuk yang kali ini karena pandemi, kita selalu ada dua pilihan. Apakah evangelisasinya mau berhenti menunggu COVID sampai selesai, yang nggak tahu kapan nantinya. Karena kira-kira 5-6 hari yang lalu saya dengar itu vaksinnya yang terbaik dari Pfizer itu masih efektivitasnya 90%. Jadi kapan sampai ke Indonesia dan lain sebagainya kita nggak tahu. Ya. Maka alangkah baiknya walaupun di masa pandemi seperti ini evangelisasinya mungkin kurang ideal, tetapi mari kita semua tetap melaksanakan evangelisasi dengan baik. Mari kita dukung SEPX Joglo Semar ini secara online dengan baik. Mari kita melayani seperti waktu kita dulu dilayani oleh para panitia dengan penuh sukacita. Ya, tentu saja nanti pelayanannya beda, tetapi kasihnya sama, kualitasnya sama. Ya. Sudah banyak keuskupan-keuskupan agung yang melaksanakan SEP maupun CAP secara online, dan hasilnya juga luar biasa ternyata. Selalu ada plus minus, tetapi kita kalau mau fokus kepada hal-hal yang positifnya, dan kita dorong para peserta untuk melihat hal-hal positifnya, pasti nantinya hasilnya tidak akan kalah dengan apa yang Anda alami selama ini. Maka tetap semangat, sebarkan brosur ini ke pengusaha-pengusaha, ke profesional-profesional Katolik, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini sebenarnya adalah saat yang sangat tepat karena banyak sekali dari mereka yang butuh dijangkau. Banyak sekali dari mereka yang butuh disapa. Sambil Anda nanti mempraktekkan kunjungan rumah yang dulu dilakukan. Ya, semoga nantinya tidak lama lagi
makin banyak peserta-peserta yang mendaftar, dan nantinya semoga ini SEPEX Joglo Semar ini dapat jalan dengan baik, dengan sukses, dan juga melahirkan pengusaha serta profesional baru yang hidupnya juga benar-benar sukacita dan mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih, selamat malam, berkat dalam. Terima kasih Pak Suryo. Rekan-rekan sekalian, saudara-saudaraku terkasih, mari kita akan tutup persekutuan doa ini dengan tunduk dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu di dalam melaksanakan persekutuan doa melalui Zoom malam hari ini. Engkau sendirilah yang bertindak, Engkau melancarkan segalanya. Tuhan Yesus, Engkau juga kami percaya akan memberikan Roh Kudus-Mu demi kelancaran SEP Joglo Semar yang segera akan dilaksanakan. Semoga kami Kau bimbing juga untuk mencari para domba, untuk jadi pewarta sukacita-Mu yang sungguh. Tuhan Yesus, kalau sebentar nanti kami akan kembali ke rumah masing-masing, dan juga para teman-teman kami yang berada di rumah. Berkatilah selalu, lindungi dan peliharalah malam hari nanti. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para sanak keluarga yang telah Kau panggil menghadap Engkau. Kiranya Engkau berkenan, lepaskan jiwa-jiwa mereka, dan Engkau perkenankan mereka untuk melihat kemuliaan cahaya wajah-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi negara kami Indonesia. Pimpinlah Bapak Jokowi untuk dapat memimpin, mengayomi, dan berikan kebijaksanaan di dalam masa-masa yang sulit ini. Jauhkanlah daripadanya segala kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa roh jahat yang akan menyerangnya untuk menegakkan keadilan di negeri tercinta ini. Terima kasih Tuhan, Bunda Maria yang penuh kasih. Hamba dan beserta saudara-saudara di sini memohon, unjukkanlah seluruh rasa syukur kami dan permohonan kami kehadirat Putra-Mu terkasih Tuhan Yesus. Terimalah salam hormat kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, kita yang sudah mendapatkan berkat, kita akan lebih kuat kalau kita bersatu untuk menjadikan jadi saluran berkat Tuhan Yesus. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat
menyerahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Oh, oh, jadikan kami satu. Oh, oh, jadikan kami satu. Indah sekali persatuan itu dalam perbedaan. Rekan-rekan, kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus sendiri, pasti kita akan jadi pemenang. Kita bisa untuk menjadi pewarta sukacitanya yang sungguh. Bagi yang setuju, mari kita dengan semangat penuh, kita katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara apapun. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di
kebersamaannya. Terima kasih para rekan-rekan yang sudah membantu, player, kemudian koordinator Bu Lili, Bu Lina, Pak Hendro, ada Mulmet, Pak Surya, Pak Kris, dan lain-lain ini. Apalagi para singer saya yang sudah support. Terima kasih semuanya. Selamat malam, sampai bertemu bulan depan. Tuhan memberkati. Amin.